Hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kita alaskan peribadahan saat ini. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Mari menyanyi bersama pelengkap hidup jemaat 219 di saat ini. Angkat tepat. Terpujilah nama-Mu, Engkau yang telah memberikan firman kehidupan bagi kami yang percaya. Saat ini kami akan membaca merenungkan bagian Alkitab. Ajarlah kami mengenal kehendak-Mu, supaya kami terus menjadi saksi Kristus yang mewartakan kebenaran dalam hidup ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian Alkitab Yesaya pasal 43, Yesaya 43 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-12. Israel sebagai saksi Tuhan, biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya, supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarkannya dan berkata, benar demikian. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antara kamu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Terpujilah firman-Nya kekal selama-lamanya. Disebut berbahagia adalah kita semua yang membaca, merenungkan, dan melakukan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam teks firman Tuhan saat ini mengingatkan umat pilihan Allah yang terus menjadi saksi yang memberitakan siapa Allah sesungguhnya. Dengan sebuah peringatan dalam ayat 8 dinyatakan bahwa biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, dan tuli sekalipun ada telinganya. Siapakah bangsa yang buta dan tuli itu? Tampaknya bangsa yang buta dan tuli itu adalah umat pilihan Allah. Dalam sepanjang sejarahnya, bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah telah menyaksikan tindakan-tindakan Allah dan diperdengarkan firman Allah. Dalam perjalanan hidup, mulai dari perbudakan di Mesir, disertai oleh Allah dalam perjalanan di padang gurun, namun ternyata tidak memperhatikan dan tidak mendengarkan. Juga umat pilihan Allah dan para pemimpin diperingatkan oleh para nabi, namun ternyata mereka buta dan tuli. Kendati begitu, ternyata Allah sangat memilih Israel sebagai umat pilihannya,
masih sangat mengasihi mereka. Sehingga Allah berfirman dalam ayat 10, kamu inilah saksi-saksiku. Alasannya sangat sederhana, bahwa Israel adalah hambaku yang telah kupilih. Saudara, dalam kalimat yang sama Allah menjanjikan penyertaan dan peneguhan kepada umat pilihannya agar mereka mengetahui, mereka percaya, dan mereka mengerti bahwa Tuhan Allah tetaplah sama dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bahkan dalam ayat 11 Allah memperkenalkan diri, Akulah Tuhan, menyaksikan kepada umat pilihannya bahwa Allah tetap menyelamatkan mereka dan tidak ada juru selamat selain daripada Allah sendiri. Sangat jelas Allah menegaskan bahwa Dia sendirilah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, bukan Allah asing. Kalau umat pilihan Allah dalam perjanjian lama telah diingatkan untuk bersaksi tentangnya, apa yang mereka telah saksikan dalam dan alami berkenaan dengan perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa, tetapi ternyata umat pilihan Allah sebagai saksi itu hanya memiliki mata untuk melihat tetapi tidak memperhatikan, dan memasang telinga tetapi tidak mendengar. Maka bagaimana dengan kita, orang-orang yang percaya, para hamba-hamba Tuhan saat ini? Sesungguhnya kita yang percaya ini adalah saksi-saksi yang harus tetap memberitakan perbuatan-perbuatan yang luar biasa dalam perjalanan kehidupan ini. Kita memiliki mata dan telinga. Apakah kita yang memiliki mata dan telinga melihat banyak akan penyertaan dan berkat Allah? Apakah kita memperhatikannya? Memang kita telah memasang telinga, tetapi apakah kita telah mendengarkan firman Tuhan? Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, untuk persoalan bersaksi atau memberitakan hal kebenaran, apakah yang diperbuat dan disampaikan oleh mereka yang melihat banyak tetapi tidak memperhatikan? Begitu juga apakah yang diperbuat dan disampaikan oleh mereka yang memasang telinga tetapi tidak mendengar? Tentu saja itu hanyalah sebuah kebohongan belaka. Tentu saja itu hanyalah kebohongan belaka. Dengan demikian, marilah terus menjadi saksi Kristus yang memberitakan kebenaran untuk pekerjaan gereja miliknya melalui kegiatan rapat tahunan Sinode Gemi saat ini yang kita laksanakan. Kita di sini memiliki mata untuk melihat dan memperhatikan. Kita memiliki telinga, memasang telinga untuk mendengar, supaya terus menjadi saksi Kristus di tengah pelayanan Gemis Rumah Bersama. Ingatlah bahwa Allah tetap sama dengan penyertaan dan pertolongan bagi siapa yang setia untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan ini. Terpujilah firman Tuhan.